efektivitas antara vitamin C yang berasal dari alami atau buah langsung dengan yang dari suplemen itu lebih baik mana, Prof? Tentunya yang tadi dari buah-buahan ya, dan juga sayur, tapi sayur bukan yang tadi dengan pengolahan panas ya. Apakah ada gejala nih, Prof, dari tubuh kita jika kita tuh kurang dalam mengonsumsi vitamin C? Sebelum itu tentunya kita tampak kulit kita kasar ya. Kasar. Bibirnya juga tampak keriput-keriput gitu ya. Kering, jadi itu gejala awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PB, kembali lagi bersama saya Rafinda Mutiara Putri di IPB Podcast. Di IPB Podcast kali ini kita akan membahas seberapa penting vitamin C bagi tubuh kita dan bagaimana kita bisa mendapatkan asupan vitamin C yang cukup tanpa harus tergantung pada suplemen. Untuk itu sudah hadir bersama kita Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Profesor Hardinsyah. Halo Prof, selamat datang di PB TV. Apa kabar Prof? Kabar baik, gimana Vina? Kalau dari saya sendiri alhamdulillah sehat juga Prof. Nah, terkait dengan vitamin C nih Prof, karena kita akan bahas terkait dengan vitamin C. Apa sih itu vitamin C Prof, dan mengapa zat ini juga penting bagi tubuh manusia? Ya, salah satu vitamin C ya, salah satu jenis vitamin yang dia larut dalam air, yang punya peran yang unik ya dibanding vitamin yang lain, terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan imunitas ya. Dia banyak ada di berbagai buah-buahan, di sayuran juga, tapi karena dia nggak tahan panas, jadi kalau sayuran tadi dimasak dengan menggunakan suhu tinggi ya sebagian besar dia hilang. Tapi kalau sebagai salad atau stir fry tadi, tumis cepat, masih ada di dalam vitamin C di dalam sayuran tadi. Tapi mayoritas sumber yang paling bagus itu adalah buah. Buah. Ya, kalau nggak juga terpenuhi ya suplemen. Buahnya buah apa nih Prof? Nah, kalau di daerah Jawa Barat dan umum di Indonesia kayaknya umum ada ya. Yang paling tinggi itu di jambu biji sebenarnya. Oh, jambu biji. Kemudian di tomat. Kemudian di jeruk. Jeruk, ya. Yang paling terkenalnya si jeruk ya Prof ya. 3 komponen ini. Bahwa buah-buahan lain juga pepaya ada, tapi nggak setinggi yang di yang ketiga tadi. Jeruk sama di jambu. Oke, siap. Kemudian di hampir semua buah itu ada rambutan, mau kue nih, mangga. Berarti sejauh mana sih Prof peran vitamin C ini dalam mendukung kekebalan tubuh kita sebenarnya? Ya, jadi dia berperan dalam turut merangsang produksi antibodi, salah satunya misalnya natural killer cell ya. Sel-sel NK ini semakin melaju meningkat produksinya bila kita mengonsumsi, mengasup vitamin C yang cukup, bahkan lebih dari cukup juga ya. Kalau kebutuhan kita cukup itu katakan 60-70 mg. Tapi sebenarnya sampai 2 kali lipat karena dia larut dalam air juga nggak masalah. Kemudian juga ada sel darah putih, bagian juga komponen imunitas kita. Dia juga memicu peningkatan produksi sel darah putih. Di samping itu juga di dalam produksi interferon ya, komponen juga meningkatkan kinerja sel-sel imunitas kayak imunoglobulin G, imunoglobulin A. Itu dengan vitamin C yang cukup di tubuh kita, kinerjanya lebih semangat gitu ya. Sebagai imunitas. Berarti sangat penting ya Prof ya untuk menjaga kekebalan tubuh, dan bahkan tadi Profesor juga bilang bahwasanya kita lebih baik, lebih dari cukup dalam mengonsumsi vitamin C. Tapi tidak hanya untuk kekebalan tubuh sebenarnya, dia juga penting untuk bagaimana kualitas sel-sel kulit kita ya, sehingga juga bagus lebih untuk mulus mungkin kulit ya. Oke. Berarti jika kita tidak mengonsumsi atau kekurangan dalam mengonsumsi vitamin C, apakah ada dampaknya bagi tubuh kita dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Dulu kan cerita kenapa vitamin C akhirnya ditemukan karena berawal dari ada penyakit
skorbut sehingga berdarah. Kering, karena kering dulu atau gimana? Enggak, karena kekurangan vitamin C kan tadi dia penting sekali untuk hubungan antar sel, ya, untuk hubungan antar sel dan pembentukan dari membran sel. Jadi kalau membran sel kita nggak bagus, maka dia pecah-pecah, retak-retak. Yang paling cepat dulu pecah itu ya di sini, sehingga terjadi pendarahan. Zaman dulu itu sering terjadi. Sebelum ada pengetahuan orang tentang pentingnya makan sayur dan buah. Khususnya vitamin C juga ya, Prof ya. Berarti itu dalam jangka pendek atau jangka panjang tuh, Prof? Dalam jangka panjang. Oh, dalam jangka panjang. Defisiensi lama ya. Kalau dalam jangka pendeknya sendiri apakah ada, Prof? Ya lebih ke arah imunitas tadi. Oh, imunitas. Ya. Kemudian juga untuk vitamin C sebagai basic kebutuhan dasar oleh tubuh ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai dampaknya jika tubuh kekurangan vitamin C. Apakah ada gejala nih, Prof, dari tubuh kita jika kita tuh kurang dalam mengonsumsi vitamin C? Ya memang tidak terlalu spesifik ya, karena bisa juga karena defisiensi vitamin B, bisa juga karena pecah itu kekurangan B, salah satunya niacin. Tapi vitamin C juga menyebabkan sel-sel kita itu jadi rapuh dan membrannya tadi jadi pecah ya, selaputnya jadi pecah, terjadi pendarahan. Kemudian sebelum itu tentunya kita tampak kulit kita kasar ya, bibirnya juga tampak keriput-keriput gitu ya, kering. Jadi itu gejala awal. Meskipun itu tidak spesifik karena vitamin A juga berperan dalam kulit, niacin juga berperan dalam kulit ya. Tapi biasanya ketika orang kekurangan makan, maka semua zat gizi tadi kan juga berkurang ya. Maka gejalanya itu jadi tampak semua gitu. Oke, Profesor. Karena tadi memang sangat penting dan juga lebih dari cukup. Sebenarnya adakah specifically kebutuhan harian vitamin C yang direkomendasikan dari Profesor dalam Iya, kalau anak-anak sih sekitar 40 mg sehari ya. Itu sebenarnya dengan satu buah jeruk saja sudah cukup, atau tadi separuh jambu ya, itu sudah cukup. Tapi buat orang dewasa itu tergantung ukuran tubuhnya juga. Jadi kalau perempuan 60, laki-laki 70, itu sama dengan setara dengan kalau dia dari jambu saja ya 2 butir jambu atau 3 butir jeruk, 2 butir jeruk. Tapi kita kan makan buah itu tidak hanya monoton ya. Iya. Ya, kadang jeruk, kadang jambu, kadang-kadang kita buat rujak campur baur di dalamnya. Iya, betul. Aneka jambu, ada jambu air, ada jambu biji, kemudian ada pepaya ya. Jadi hebatnya budaya Indonesia, kita nggak punya salad kayak orang di sana, tapi ada rujak. Tapi kita punya karedok, kita punya rujak. Jadi dan cita rasanya beda dengan salad luar negeri kan ya. Kita ada cita rasa terasi, dia enggak ya. Tapi vitamin C luar biasa, aneka vitamin, bahkan tidak hanya vitamin C. Makan karedok ya, karotenoidnya bagus untuk kulit. Ada vitamin C-nya juga bagus untuk kulit dan imunitas. Makan rujak apalagi. Tapi ada juga orang kalau mahasiswa ya, sekitar kampus juga ada. Saya lihat juga ada tempat jual rujak ya. Rujak ya, rujak manis. Tapi bisa juga makan buah segar juga. Tapi ada orang yang inginnya buah mengkel, punya cita rasa beda gitu ya. Iya. Kalau dari saya juga sukanya makan buah kalau misalnya kayak di rujak, di salad gitu. Iya. Berarti karena memang vitamin C ini juga ada yang bentuknya dalam suplemen, Prof. Nah, efektivitas antara vitamin C yang berasal dari alami atau buah langsung dengan yang dari suplemen itu lebih baik mana, Prof? Ya, sebenarnya dengan buah kita kan mendapatkan zat gizi lain ya. Makan satu buah jeruk itu tidak hanya vitamin C dapat, tapi dapat serat, dapat vitamin yang lain, vitamin A atau karotenoidnya, kita dapat juga karbohidratnya karena dia ada rasa manis di sana. Kita dapat juga ada berbagai vitamin B di sana. Jadi pastilah kalau kita dari natural, kita dari
buah-buahan sayuran kita peroleh, pasti manfaatnya lebih gitu ya. Nah hanya masalahnya kan kepraktisan. Kadang-kadang ada orang bepergian lama ya, pergi survei ke daerah jauh terpencil, di sana nggak ada buah, sulit mengakses sayur, atau bepergian jauh ke mancanegara keliling-keliling gitu ya, nggak sempat buat bekal buah. Kalau bekal buah nggak ada penyimpanannya atau berat, sehingga dalam kondisi darurat itu perlu ya diperlukan suplemen. Atau orang ketika masa pemulihan sembuh ya, atau kadang-kadang kalau oleh dokter karena memang diperlukan tambahan menyertai obat, suplemen vitamin C ya disertakan beserta obat atau di masa pemulihan. Oke, baik. Nah, kalau cara terbaik nih Profesor dalam mengonsumsi vitamin C agar penyerapannya di dalam tubuh kita ini jadi optimal, bagaimana nih Prof? Ya, yang terbaik tentunya yang tadi dari buah-buahan ya, dan juga sayur, tapi sayur bukan yang tadi dengan pengolahan panas ya. Sama juga dengan buah, kalau di jus dengan air panas hangat, itu juga sekitar 40-50% vitamin C-nya juga hilang. Jadi the matter of pilihan. Kadang-kadang orang minum itu kan hanya untuk selera, tidak untuk zat gizi ya, karena dia sudah makan makanan yang lain udah kaya zat gizi. Nah dalam kondisi itu tentunya silakan saja mau milih cara minumnya, mau hangat atau mau dingin ya. Oke. Nah Profesor, setelah kita sudah membahas banyak sekali berkaitan dengan vitamin C, nah dari Profesor sendiri apakah ada tips untuk Sobat IPB agar bisa menjaga daya tahan tubuh dengan asupan vitamin C yang tepat dan juga seimbang? Ya, Kak Vina tadi nanya ya, jadi sahabat IPB, vitamin C salah satu jenis vitamin yang larut dalam air yang banyak di dalam aneka sayuran dan buah segar. Dia vitamin C ini berfungsi untuk selain untuk bagaimana supaya selaput sel-sel kita ini bagus dan pada akhirnya sebagai suatu rangkaian menjadi kulit juga jadi bagus. Samping itu juga meningkatkan kinerja dan produksi imunitas kita. Dan vitamin C ini nggak terlalu sulit sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan kita makan 2 porsi sayur, 3 porsi buah sehari, atau 5 porsi sayur dan buah sehari. 1 porsi itu sekitar 50 sampai 100 gram itu udah bisa terpenuhi kebutuhan vitamin C kita. Oke, baik Profesor, terima kasih banyak kepada Profesor Hardinsyah atas penjelasannya yang sangat mendalam, tapi juga mudah dipahami Prof oleh kita dan juga Sobat PB tentunya. Dan Sobat PB, menarik bukan bahasan kita terkait dengan vitamin C ini? Untuk itu, saya Rafida Mutiara Putri dan seluruh tim podcast PB pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.